Sebanyak apapun, sesulit apapun, nomor 1 sampai 20 udah, ya, aturannya sudah ada. Yang nomor 21 ini Bapak Ibu dosen diharapkan sebagai agen untuk menyebabkan mereka masih mau menjalankan itu. Agen dari cara apa? Dari dimensi sosial yang tadi. Emang iya gitu, anak-anak masih mau merasa menjadi warga kampus ini kalau apakah hanya membutuhkan dimensi sosial saja? Tidak. Ternyata semuanya dibutuhkan. Nah, kalau kita nggak concern dengan penjaminan mutu, apakah mereka juga nyaman dengan layanan kita? Kalau tidak nyaman, apa mau 2 tahun lagi? Jangankan 2 tahun lagi. Selesai wisuda, ya wisuda itu adalah hari terakhir saya menginjakkan kaki saya di kampus ini. Ya kan? Gitu. Tapi kalau semuanya ini jalan dengan baik, mereka kepuasannya tinggi, mereka akan masih merasa sebagai keluarga di kampus ini, maka proses yang dilaksanakan 2 tahun setelah mereka lulus, mereka akan dengan senang hati. Bahkan alumni yang bangga dengan kampusnya tidak hanya memberikan pendapat dan masukan, tetapi juga sumbangan, gitu kan? Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian ini cerita mengenai sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, di mana kita berperan di dalamnya. Ada yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Ini yang harus kita lakukan pengukuran terus-menerus. 6 bulan sekali minimal, bahkan 3 bulan sekali kalau kita ISO sudah kita jalankan nanti. Jadi interlist, ya, ISO-nya 6 bulan sekali, kemudian auditor internalnya 6 bulan sekali, jadi di interlist menjadi 3 bulanan. Nah, 5 tahun sekalinya adalah penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Gunanya adalah apa yang berulang-ulang dan tiap 3 bulan kita perbaiki, itu di ujung setelah 5 tahun menjadi bagus. Karena yang 5 tahun itu judgement dari Badan Akreditasi Nasional, itu akan menentukan kehidupan 5 tahun berikutnya. Begitu kita disabdakan, diputuskan akreditasinya C, prodi itu keberlanjutannya akan sangat berat. Tapi kalau sudah disampaikan bahwa bagus A, maka apresiasi masyarakat akan naik. Nah, semuanya berpangkal pada tata kelola yang terekam dalam data-data yang benar yang ada di pangkalan data perguruan tinggi. Ini semakin sulit kita melakukan rekayasa data. Nilai saja tidak bisa diakui kalau data sebelumnya mahasiswa tidak register pada suatu mata kuliah itu. Jadi bisa tekor gitu ya, kalau loh ini tidak pernah register di semester lalu, itu harus didaftarkan dia register di mata kuliah apa saja, sehingga pada laporan sekarang keluar nilainya, boleh disetorkan nilainya gitu. Jadi semakin lama akan semakin ketat, dan nanti ini akan menjadi basisnya sistem informasi kenaikan jabatan juga, BKD, kemudian jabatan fungsional. Nah, ujungnya nanti ada di ini ada yang tergambar. Jadi ini ada panahnya sebenarnya ini. Panahnya menuju ke M ini. M itu mutu. Dan basisnya semuanya adalah pada SNPT. SNPT, SNPT, SNPT. SNPT itu yang mana? Yang ini tadi. Nomor 11 ya. PP Permen
Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Nah itu mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Nah prinsipnya dia standar ini merupakan implementasi dari KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana KKNI adalah amanat dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, pemberlakuan standar Tridharma dalam jadi prinsip pada aturan mengenai SNPT tadi itu adalah yang pertama adalah dia merupakan implementasi dari KKNI. Yang kedua adalah pemberlakuan standar Tridharma sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga adalah transisi pemberlakuannya adalah 2 tahun sejak ditetapkan. Kalau yang ketiga ini adalah prinsip operasionalnya, gitu ya. Nah yang nomor 2 ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita baca Permendikbud nomor 49 tadi, setiap kali menjelaskan pendidikan selalu dikatakan bahwa di dalam proses pendidikan itu hendaknya dijalankan juga adanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada karya akhir pendidikan akademik harus memuat penelitian. Pada karya akhir program studi vokasi harus memuat pengabdian masyarakat. Ya, itu bab satunya itu mengenai pendidikan itu seperti itu. Bab 2-nya itu ada standar penelitian di situ. Standar penelitiannya apa saja? Banyak, mulai dari standar isi, standar proses, isi penelitian, proses penelitian, dan seterusnya. Dan selalu dikatakan bahwa pada kegiatan penelitian hendaknya termuat atau dimungkinkan dilakukan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat. Bu Titik, selamat datang. Kemudian yang ketiga juga begitu, di bab 3-nya mengenai standar pengabdian masyarakat. Pada setiap pengabdian masyarakat hendaknya dimungkinkan dilakukan kegiatan pendidikan dan penelitian. Sehingga Tridharma itu merupakan sesuatu yang blended gitu sebenarnya. Pada sebuah kegiatan hendaknya tiga-tiganya bisa dijalankan dalam perspektif masing-masing. Sehingga ya ini juga ada standar biayanya juga. Jadi standar biaya terus gara-gara Bu Titi hadir terus bicara standar jadi biaya. Jadi standar biaya kalau pendidikan jelas gitu ya ukurannya. Tiap-tiap jenjang prodi sesuai di turun akreditasi. Tapi standar penelitian ini juga ada sebenarnya. Tapi di SNPT ini diatur juga bahwa perguruan tinggi wajib mengalokasikan biaya internal untuk penelitian. Pengabdian masyarakat juga begitu. Tapi juga awas ini biaya kan tidak sekedar untuk mendanai sesuatu, tapi outcomes-nya harus jelas gitu ya. Kemudian juga perencanaan. Renstra akademik ada, renstra penelitian kita juga sudah ada. Itulah yang kemudian menjadi persyaratan kita kemarin untuk mengajukan hibah-hibah. Tidak mungkin hibah kita goal kalau kita nggak punya renstra penelitian. Bahkan alhamdulillah kita masuk ke dalam strata kedua ya, kelas utama 2 bintang. Strata satunya kelas mandiri namanya. Itu yang swasta PPS di Jawa Barat belum ada. Ya. Nah, itu wajib punya renstra. Nah, pengabdian masyarakat itu juga harus ada renstranya gitu. Dan ini tidak sekedar bakti sosial ya. Ya, seperti halnya pendidikan dan penelitian. Asas yang sangat penting dipegang pada pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah sustainability outcomes, sustainability programs, sustainability outcomes. Saya masih lihat sampai tahun kemarin ada fakultas yang kayak piknik aja, datang ke suatu desa, rombongan 40 orang, terus bawa apalah gitu ya,
pembangkit tenaga listrik mikrohidro apa